Mereka merasa dulu adalah anak-anak yang misalnya diperjualbelikan. Itu harus dihormati. Sebenarnya laporan para bekas pemain sirkus Oriental Indonesia kepada DPR itu sudah sangat tepat. Tinggal bagaimana DPR merespon aspirasi mereka. Jelas mereka ingin ada keadilan. Jelas mereka ingin ada kebenaran atas apa yang pernah dialami oleh mereka di masa lalu. Dan saya kira rekomendasi Komnas HAM tahun 1997 itu perlu ditinjau ulang kembali dan kemudian diperbaharui. Rekomendasi yang terbaru dari Komnas Perempuan, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, itu sangat baik. Perlu ada tim pencari fakta, perlu ada keadilan buat para korban, dan saya kira DPR harus memastikan bahwa rekomendasi Komisi Nasional Perempuan atau Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan itu benar-benar dilaksanakan oleh pemerintah, terutama melalui tim pencari fakta. Orang-orang yang menjadi anggota tim pencari fakta harus kredibel, harus punya integritas moral yang tinggi, sehingga tidak bisa dipengaruhi. Bagaimanapun kasus ini melibatkan sebuah jaringan pelaku usaha yang sangat besar, yang mungkin tidak sebanding dengan para korban yang mengadu kepada DPR yang berjumlah 16 orang itu. Jadi bisa saja prosesnya dipengaruhi oleh keengganan atau ewuh pakiwuh gitu ya, untuk memeriksa lebih jauh fakta-fakta yang ada di balik peristiwa ini. Jadi saya berharap tim pencari fakta ini benar-benar independen, orang-orangnya punya integritas moral yang tinggi, dan hasilnya kredibel sehingga bisa memberikan keadilan buat para korban. Soal ada spekulasi itu Bang, yang kalau katanya tuh dari anak-anak yang diculik. Ya itu harus, jadi dugaan-dugaan awal dari pengakuan para korban itu harus dihormati. Bahwa misalnya mereka merasa dulu adalah anak-anak yang misalnya diperjualbelikan. Itu harus dihormati. Harus diasumsikan bahwa pengaduan itu benar adanya, sampai ia bisa dibuktikan sebaliknya. Jadi di dalam misalnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia, itu jelas pengaduan-pengaduan seperti itu tidak bisa diremehkan, tidak bisa misalnya dianggap tidak mungkin. Harus dianggap mungkin, harus dianggap bisa terjadi, sampai bisa dibuktikan itu tidak pernah terjadi. Jadi dicari saksinya, dicari ahlinya, dicari petunjuknya, dicari suratnya, dicari fakta-fakta lain yang bisa memperkuat dugaan tersebut itu. Tapi kan itu kan katanya laporannya itu di SP3 ya? Itu bakal bisa diungkap lagi nggak sih? Penghentian penyidikan di dalam kepolisian itu kan bisa didasarkan pada tidak adanya bukti atau kurangnya bukti. Seandainya ada bukti baru, penyidikan itu bisa digelar ulang. Dan seandainya misalnya kasus ini mau dilihat dalam sudut pandang kejahatan luar biasa, misalnya ada penyiksaan, ada perjualbelian manusia, perdagangan manusia, ada perbudakan misalnya, kalau itu benar, itu tergolong ke dalam pelanggaran berat hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia di dalam pasal penjelasan 104. Demikian pula di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pasal 8, pasal 9 itu ada unsur-unsur tentang perbudakan, tentang penyiksaan, tentang perlakuan yang pernah dialami atau setidaknya disampaikan pernah dialami oleh 16 orang bekas pemain sirkus Oriental Indonesia. Yang pasti menurut saya pengaduan mereka, keterangan mereka harus diletakkan dalam prinsip penghormatan hak korban. Karena itu seluruh dugaan itu harus ditindaklanjuti dengan pencarian fakta, dengan pencarian bukti.